sistem-sistem hukum yang kita adopt di perubahan KUHP ini sebenarnya adalah bahagian dinamika kebangsaan. KUHP nasional yang baru ini itu dia mengakui hukum yang sifatnya tidak tertulis. Ini kedua kali saya kedatang UIR dan memang sangat asri ya, banyak pohon, batang pohon yang menjulang tinggi, ya kemudian pohonnya yang rindang. Mudah-mudahan UIR bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIR, selamat berjumpa kembali dengan saya Safriadi dalam Ruang Akademisi Mendedah Informasi Podcast Universitas Islam Riau Pekanbaru. Bersama saya saat ini ada tamu yang paling istimewa yang namanya sudah cukup dikenal luas secara nasional, Bapak Haji Muhammad Nasir Jamil MSI. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI yang kebetulan pada hari ini sedang datang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru melaksanakan seminar nasional tentang RUU KUHP. Topik pembahasan kita bersama Pak Muhammad Nasir terkait dengan RUU KUHP, reformasi hukum pidana. Dan bagaimana perspektif Islam melihat KUHP nasional yang sekarang dalam proses pembahasan. Assalamualaikum Pak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Safriadi. Tapi bukan kebetulan sebenarnya saya datang kemari. Ya. Sudah direncanakan. Sudah direncanakan. Lalu dibajak kemari. Dibajak kemari. Terima kasih Pak Nasir sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Universitas Islam Riau. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Nasir karena kami memang termasuk salah satu pencinta Komisi 3. Terutama bidang hukum yang belakangan menjadi topik trending di DPR RI dalam beberapa rapat kerja dengan instansi terkait. Pak Nasir, ini kan sekarang Pak Nasir baru saja selesai melaksanakan seminar nasional RUU KUHP bersama Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Nah, ada beberapa hal yang tadi menjadi pembahasan yang cukup menarik, termasuk beberapa gagasan yang sudah Pak Nasir sampaikan dalam kapasitas sebagai keynote speaker. Tapi sebelum kita membahas tentang substansi yang lebih dalam, ada baiknya juga dulu Pak Nasir bercerita sejauh mana sekarang proses RUU KUHP itu di DPR RI? Atau apakah masih berada di pemerintah, belum dikirim ulang ke DPR RI? Iya, terima kasih Pak Safriadi. Memang ini perjalanan panjang. Karena bahkan sebahagian orang yang terlibat di dalamnya sudah almarhum. Ya. Mereka itu sebenarnya sangat ingin sebelum mereka meninggal itu bisa melihat karya anak bangsa ini. Karena tadi sempat disinggung bahwa kita sudah lebih dari 100 tahun ya menggunakan KUHP kolonial ini. Dan sudah 4 dekade ya kita berusaha membangun dan kemudian menyelesaikan KUHP nasional ini. Di DPR sebenarnya pada periode lalu 2014-2019 itu sudah selesai. Tapi kemudian ada gelombang unjuk rasa yang besar itu terkait dengan sejumlah isu yang ada di rancangan KUHP itu, termasuk adalah penghinaan terhadap martabat presiden. Paling tidak ada 14 pasal yang menjadi isu krusial ya, isu krusial yang waktu itu. Meskipun sebenarnya isu-isu krusial itu memang situasinya waktu itu agak sensitif ya. Itu sebabnya kemudian ada unjuk rasa. Dan itu waktu itu juga ada unjuk rasa terhadap perubahan undang-undang KPK. Jadi sekalian isu itu kemudian disampaikan oleh para mahasiswa. Nah, hari ini pemerintah yang kami dengar sedang melakukan pembahasan dan juga sosialisasi RUU KUHP ini. Jadi ada baiknya juga. Jadi dari sisi mereka setelah
bertemu dengan kalangan akademik, ya, dengan perguruan tinggi, ya, mereka kemudian mendengar masukan, lalu digodok lagi, dibicarakan lagi, kemudian mana yang perlu diubah dan lain sebagainya. Dan saat ini memang kami menunggu dari pemerintah, dan waktu itu juga ada kesepakatan dengan pemerintah. DPR dalam hal ini Komisi 3 juga diminta untuk melakukan sosialisasi RKUHP ini kepada masyarakat, terutama di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan. Nanti baru ketemu di meja perundingan DPR. Nanti baru ketemu di DPR untuk mencoba mempertemukan apa yang didapat oleh anggota DPR dan apa yang didapat oleh pemerintah. Ya, Pak Nasir, ini secara substantif kita ambil secara umum terlebih dahulu. Ya. Indonesia ini kan tidak menganut satu sistem hukum. Ya. Walaupun di kampus-kampus itu diajarkan kita memberlakukan sistem Eropa kontinental, civil law berdasarkan asas konkordansi. Tapi sesungguhnya di luar civil law kan juga kita menganut paham Anglo-Saxon, Islamic law, bahkan adat reh. Nah, dalam 3 sistem ini, civil law, adat reh, kemudian Islamic law yang itu diberlakukan di Aceh, ini kan sudah mengkristalisasi sebagai sistem hukum yang itu cukup kokoh. Nah, KUHP kolonialisme Belanda itu kan satu sistem saja, tidak mengadopsi sistem-sistem hukum yang lain. Bagaimana dengan rancangan KUHP nasional ini? Apakah dia masih konsisten pada civil law atau dia mengadopsi sistem hukum yang lain? Yang pertama, misi utama daripada perubahan KUHP ini kan dekolonialisasi. Ya, itu misi utamanya itu. Yang kedua, memang dalam prakteknya yang saya amati, yang saya rasakan dan juga yang saya ikuti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kita sering sekali mix, ya, mencampur sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Di satu sisi itu sesuatu yang ya baik, ya. Artinya kita tidak menganut satu sistem hukum. Cuman kadang yang tidak, ya, bukan, saya tidak katakan buruk, ya, tapi kadang ini ketika kita misalnya ini menguntungkan. Kayaknya dengan model begini ini menguntungkan, dan itu model ini biasanya mengacu kepada sistem ini misalnya. Nah, itu kita ambil. Nah, itu sebabnya kenapa kemudian ini kan mirip juga mazhab dalam Islam, Pak Sapriyadi. Ada Syafi'iyah, ya, ada Hambali, ya, ada Hanafi, ya. Dan ada negara-negara yang kukuh dengan satu mazhab. Ada organisasi yang kukuh dengan satu mazhab, ada satu organisasi yang semua mazhab dipakai sama dia. Gitu loh. Ya kan, dipakai sama dia. Dia pakai Hambali, kadang dia pakai Hanafi, dia pakai Syafi'i, dia pakai Maliki, gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu saya lihat dalam perubahan KUHP ini kita tetap ingin membuka itu, ya. Kita tidak lagi kemudian mengikuti yang lama. Makanya saya katakan tadi kan bahwa misi utamanya adalah dekolonialisasi. Meninggalkan dulu peninggalan kolonialisme. Ya, jadi kita tinggalkan termasuk ya tadi itu, ya, sistem-sistem hukum yang selama ini sudah kita praktekkan sebenarnya. Dan soal Islamic law misalnya, itu kan ya itu kan penghargaan, ya. Penghargaan, dan kemudian umat Islam kan mayoritas di Indonesia. Nah, karena itu kan umat yang mayoritas ini kan harus dikasih ruang, ya. Dan kita tahu bahwa ada sejumlah pemberontakan dikarenakan soal tadi ini, ya. Di Aceh misalnya, di daerah tempat saya itu, Abu Bereih itu memberontak kepada negara ini karena tidak diizinkan untuk menjalankan syariat Islam. Betul. Ya, artinya dia sudah membantu Soekarno, ya, mengajak masyarakat Aceh untuk membeli kapal misalnya, ya, tapi kemudian Soekarno dalam pandangan Don Bereih tidak menepati janjinya. Sehingga dia berontak. Ya, karena dia ingin, waktu itu Soekarno datang, kami ingin menerapkan sistem hukum Islam. Lalu ada misi Hardi 59,
ya, untuk kemudian memberikan keistimewaan adat, kemudian pendidikan dan kebudayaan. Walaupun dalam prakteknya itu tidak berjalan efektif. Jadi sistem-sistem hukum yang kita adopt di perubahan KUHP ini sebenarnya adalah bahagian dinamika kebangsaan, ya, dinamika kebangsaan yang kita miliki dan juga aspirasi umat beragama. Nah, sejauh mana DPR menampung dinamika kebangsaan ini sebagai sebuah aspirasi yang itu bisa diadopsi ke dalam nilai-nilai yang terdapat di dalam rancangan undang-undang? Jadi memang di awal-awal kami datang ke daerah-daerah khusus bahkan, ya. Kita datang ke Bali misalnya, kita datang ke Kalimantan, ya kita datang ke Aceh, ya kita datang ke Jogja, ya kita datang ke provinsi-provinsi yang memiliki kekhususan. Bahkan kadang ada perbuatan-perbuatan yang dalam KUHP dianggap kriminal, bagi masyarakat setempat tidak kriminal, ya. Nah, jadi, nah ini kan harus diintegrasikan, ya diintegrasikan. Nah karena itu kami mencoba untuk melihat itu. Bahkan dengan suku Dayak, ya kita juga ketemu, ya, untuk mendengarkan bagaimana hukum-hukum adat yang mereka miliki itu bisa eksis begitu. Apa kesimpulan yang bisa Pak Nasir berikan setelah berkunjung ke banyak daerah? Ternyata memang Indonesia ini kaya luar biasa kekayaan. Jadi bukan sumber daya alam aja Indonesia ini kaya, tapi keanekaragaman, ya adat terutama itu luar biasa yang memang harus kita jaga. Nah, karena ini waktu kita bicara living law misalnya, ya hukum yang hidup, waktu itu ada pembicaraan begini, seharusnya pemerintah itu melakukan satu penelitian, ya, penelitian kemudian memberikan semacam kategorisasi dan klasifikasi terkait dengan hukum-hukum yang masih hidup di tengah masyarakat. Berarti KUHP yang baru ini juga mengakomodir living law, Pak. Nah, jadi memang di satu sisi dia ingin mengakomodir itu, tapi sampai hari ini formatnya belum ketemu. Ya, masalahnya kan begini, satu sisi living law itu merupakan salah satu hukum tidak tertulis yang keberadaannya diakui oleh Undang-Undang Dasar 45 dan juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tetapi ketika living law itu diberlakukan di masyarakat dan berhadapan dengan hukum positif, dia kalah ini, Pak. Di Aceh sudah ada pengecualian. Saya mau sampaikan ya. Di Aceh itu ada satu perda, kalau kami di sana namanya kanun. Ya, itu yang mengatur sebanyak ada jenis-jenis pelanggaran yang bisa diselesaikan dengan mekanisme adat. Ada 18. Ada 18 jenis pelanggaran yang itu selama ini sebelum ada kanun itu selalu diselesaikan oleh polisi, bahkan berujung proses hukum sampai ke pengadilan. Nah, dengan kanun itu maka 18 jenis pelanggaran itu diselesaikan di tingkat desa dengan pendekatan adat yang mereka selama ini terapkan. Dan memang problemnya kadang polisi tidak mau. Ya, polisi tetap pakai hukum tertulis kan? Pakai hukum tertulis gitu loh. Jadi polisi tetap pakai hukum tertulis. Nah, ini yang belum ketemu. Jadi beberapa kepala desa itu menghubungi saya, mereka meminta saya untuk memfasilitasi ini karena belum ada semacam kesamaan melihat perda atau kanun ini di tubuh kepolisian di daerah-daerah. Nah, jadi sebenarnya kan itu kan bahagian dari kearifan, kearifan lokal, ya, sehingga tidak melulu ada hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum diselesaikan oleh mekanisme legalistik yang selama ini dilakukan, begitu. Apalagi polisi sudah menerapkan azas-azas restoratif. Ya, makanya sebenarnya ketika kita membaca ada perja, ya, peraturan Jaksa Agung terkait dengan restoratif justice, kemudian ada Perkap tentang restoratif justice, lalu juga ada surat dari Dirjen Badilum, ya, terkait dengan restoratif justice. Kenapa? Karena memang di rancangan KUHP kita sudah atur itu. Karena belum ada, sehingga kemudian mereka mengeluarkan peraturan itu. Saya berkeyakinan setelah nanti KUHP kita sahkan, mungkin akan dicabut semua peraturan-peraturan itu. Karena memang secara detail kita atur restoratif justice itu dalam perubahan KUHP. Jadi bisa kita simpulkan bahwa KUHP nasional yang baru ini, itu dia mengakui hukum yang sifatnya tidak tertulis itu, living law itu. Iya, tapi memang kami waktu itu minta kepada pemerintah
supaya melakukan semacam inventarisasi. Ya. Bagaimana cara pemerintah menginventarisasi itu kami serahkan kepada pemerintah, ya, sehingga nanti nggak ada klaim. Wah kami, jadi yang dikatakan hukum yang hidup itu kapan? Ya, berapa lama? Ya kadang ada klaim, wah kami masih hidup nih hukumnya, tapi prakteknya tidak Ya, ada. kalau nama living law kan hidup terus panjang masa. Iya, namanya kan hukum yang hidup. Jadi makanya kami meminta kepada pemerintah untuk mendatai itu Pak Sapriyadi, sehingga kemudian ini juga dalam rangka untuk menjaga khasanah bangsa juga ini sebenarnya ya. Jadi ini kan satu hal yang harus kita jaga di tengah arus global saat ini. Hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat itu ya kan lebih dahulu ada dia ketimbang hukum yang tertulis peninggalan kolonial tersebut. Pak Nasir, ini kalau KUHP nasional ini disahkan dan diperlakukan, ini kan menjadi sebuah karya agung. Ya. Menjadi sebuah karya agung yang ini luar biasa. Baik bagi perumus, pencetusnya maupun bagi DPR RI dan bagi siapa saja yang terlibat karena sudah mampu melakukan dekolonialisasi itu. Perjuangannya kan sudah dimulai sejak tahun 1963. Bahkan Profesor Sudarto itu sudah menjadi ketua perumus rancangan undang-undang KUHP pada tahun 1972 dan 2004 itu berhasil diselesaikan oleh Profesor Mouladi. Kemudian dikirim ke DPR RI. Cuma karena timbul aksi unjuk rasa yang cukup besar di periode 2019 itu membuat RUU ini ditinjau ulang, terutama terhadap pasal-pasal yang krusial. Apa yang ingin Pak Nasir persepsikan dengan adanya kitab undang-undang hukum pidana nasional ini? Ya bayangan saya itu, impian saya dan imajinasi ya. Imajinasi saya itu ketika misalnya undang-undang ini berhasil ya disahkan oleh DPR dan pemerintah, maka tantangan lainnya itu adalah bagaimana agar semangat ini bisa ditularkan kepada aparat penegak hukum. Itu penting menurut saya ya. Sebab kan ada juga seorang filosof mengatakan kalau dia disuruh pilih ya aturan yang buruk dengan penegak hukum yang baik ya atau penegak hukum yang buruk dengan aturan yang baik, dia akan memilih aturan yang buruk tapi penegak hukum yang baik. Ya. Nah karena itu memang aparat penegak hukum ini yang memang harus beradaptasi. Ya, tadi contoh misalnya di tempat saya ya, ada perda atau kanun yang mengatur ya penyelesaian 18 pelanggaran di kampung itu. Tapi ada polisi yang masih ngotot ingin memproses itu. Nah, artinya kan nggak nyambung gitu. Semangat itu nggak nyambung. Belum lagi di Irian nanti ya. Belum lagi di Irian. Nah, karena itu dalam pandangan saya hari ini yang paling dilakukan adalah bagaimana institusi penegak hukum bisa satu semangatnya ya terkait dengan sejumlah aturan yang diatur di dalam KUHP yang baru. Artinya sebaik apapun kita membuat sebuah aturan tanpa dibarengi dengan penegakan hukum yang baik, maka aturan itu juga tidak akan berjalan efektif ya. Ya, jadi memang kita harus akui ya beberapa kasus yang hari ini terjadi di institusi penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa, kemudian hakim itu kan memotret ya potret buram terkait dengan institusi penegak hukum kita. Nah kita bisa bayangkan kalau ini tidak diperbaiki ya lalu kemudian ini kita selesaikan, apakah mereka masih punya semangat ya yang kita inginkan atau mereka masih punya perilaku masa lalu itu. Gitu. Pak Nasir, kalau dilihat tahapan ini ya, tahapan yang sudah disepakati antara DPR dengan pemerintah. Kira-kira kapan pemerintah akan mengirim kembali RUU ini? Prediksi saya mungkin awal Januari. Awal Januari itu sudah bisa diambil keputusan ya. Kalau periode lalu kan itu sudah di tingkat 1 ya. Tinggal tingkat 2. Nah, carry over ini kan problemnya memang carry over itu tidak mengatur secara detail.
ya itu dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu soal carry over itu tidak diatur secara detail apakah kalau sudah dibicarakan di tingkat 1 atau langsung ke tingkat 2 tanpa harus lagi dibicarakan atau diulang lagi tingkat 1 itu. Nah, di undang-undang itu tidak diatur secara detail soal Berarti carry over. 2023 mudah-mudahan bisa Ya mudah-mudahan bisa ya, di-clearkan. untuk mengenang jasa. Ya, orang-orang terdahulu, para profesor yang memang mereka begitu antusias menginginkan KUHP nasional ini hadir di Bukan hanya mengenang profesor, Pak. Ini hutang sejarah kita kepada pendiri bangsa ini. Kan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. jadi kan? ya betul. Jadi memang pendiri bangsa itu, jadi semangat pendiri bangsa, ya cita-cita pendiri bangsa itu kemudian diambil alih Ya. oleh guru besar, profesor, kalangan akademisi, ya dan semua kita lah, ya yang terlibat di dalamnya itu, ya untuk bisa mengakhiri ya KUHP kolonial tersebut. Oke, Pak Nasir, ini kan dekolonialisasi hukum ya di KUHP sudah kita lakukan reformasi. Tapi masih ada utang kita lagi terhadap 2 kitab undang-undang. Kita undang-undang hukum perdata ya. Dan kita undang-undang hukum dagang walaupun sebagian sudah direformasi, sebagian itu kan. Apakah sudah ada agenda di DPR untuk pembahasan? Perdata sudah. Sudah. Ya, sudah juga dibicarakan dan sudah juga dimintai pendapat di sejumlah provinsi ya. Karena perdata ini tidak seksi, tidak terlalu tidak seksi lah tidak sama dengan KUHP berbeda dengan KUHP. Kalau perdata ini tidak seksi, tidak bombastis ya, padahal dampaknya besar sebenarnya. Cuman kan orang agak tidak begitu punya perhatian. Kenapa saya katakan ada seorang teman ya, dia jaksa, dia kasih pitsus di sebuah Kejari, lalu dia pindah mutasi ke Jati menjadi Asdatun. Ya kan? Di situ dia kaget, ternyata luar biasa ya kerja-kerja di Datun itu katanya. Jadi kita butuh energi, butuh pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait perdata misalnya. Tapi karena tidak seksi, ya tidak seksi, sehingga orang kadang-kadang tidak mau ya di situ begitu. Nah begitu juga perdata ini media massa kurang ya. Beda dengan pidana ya. Beda dengan pidana. Karena pidana itu kan ya tadi itu mungkin orang langsung karena begini Pak Sapriyadi, karena selama ini memang dalam benak banyak orang pidana itu selalu terkait dengan keadilan. Ya, dengan keadilan. Nah, kalau perdata kan perjanjian. Kontrak. Nah, dan jadi itu yang membuat kenapa kemudian orang begitu antusias dan masyarakat juga langsung bisa terpengaruh ya, terangsang dia untuk kemudian mendengar hal-hal yang sifatnya pidana dibandingkan perdata tadi itu. Apakah sampai akhir 2024? Kalau perdata ya kemungkinan besar bisa sampai 2024. Artinya kalau periode DPR RI Pak Nasir sekarang ini bisa menuntaskan 2 kitab undang-undang sekaligus, ini luar biasa. Pidana selesai, perdatanya selesai. Ya, kemarin kita juga sudah bicarakan soal hukum acaranya, ya, hukum acara pidananya. Itu juga penting ya untuk kita evaluasi ya, karena sejumlah praktisi yang di luar instansi penegak hukum, penasihat hukum, pengacara itu juga mereka punya banyak kendala dalam melaksanakan sejumlah norma yang diatur dalam hukum acara pidana itu. Jadi kemarin sebenarnya ada juga desakan kepada pemerintah untuk mengirim ya perubahan hukum acara pidana kita, tapi pemerintah kemudian memasukkan kitab hukum perdata ya. Ya bisa jadi juga tadi itu untuk menjaga situasi nasional. Karena hukum acara pidana itu kan nggak jauh-jauh juga dengan pidana, agak seksi juga itu. Ya kan, agak seksi. Karena soal penangkapan ya, pemeriksaan, penggeledahan, ya kan, penetapan macam-macam begitu. Sehingga dikirimlah perdata ke DPR. Ya mungkin dalam benak saya kenapa dikirim perdata supaya situasi ya opini di nasional itu agak bisa lebih perdata juga udah masuk ke DPR Pak? Sudah ya? Perdata sudah masuk dan sudah tadi saya katakan sudah dimintai pendapat juga ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Begitu Pak Sapriyadi. Oke Pak Nasir, yang lain, nah
kita kembali mengadopsi nilai-nilai keislaman. Iya. Saya agak tertarik dengan beberapa pemikiran Pak Nasir ketika menjadi keynote speaker. Ya. Ada 3 perspektif yang itu dapat kita lihat pada kacamata reformasi hukum nasional sekarang ini. Salah satu di antaranya itu reformasi kerakyatan dan keumatan. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan reformasi untuk kerakyatan dan keumatan ini ke dalam reformasi hukum? Ya, jadi ada kalau dalam istilah saya itu bandul ya. Bandul ya. Ya, bandul, 3 bandul besar itu yang harus kita kawal KUHP itu. Dan dalam perspektif atau bandul kerakyatan itu, karena rakyatlah yang akan bersentuhan langsung dengan hukum. Mereka akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Nah, karena itu kan hukum harus bekerja, ya. Harus melihat bahwa yang mereka hadapi itu adalah manusia, ya, manusia yang punya perasaan, yang punya nurani, ya, bukan ya, manusia yang tidak punya nurani begitu. Nah, karena itu hukum, kalau kita misalnya membaca filsafat hukum, hukum itu dalam yang saya tahu itu dia memang harus masuk dengan hak asasi manusia, ya. Jadi selama ini kan prakteknya sering sekali hukum itu menapikan sisi kemanusiaan manusia itu dalam kasus penangkapan teroris misalnya, ya, penggeledahan dan lain sebagainya, sering sekali mengabaikan aspek kemanusiaan itu. Jadi dalam konteks kerakyatan maka warga negara itu diharapkan ya bisa dipahami oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks keumatan, sebagai umat Islam yang mayoritas di Indonesia, maka mereka juga harus punya akses ya dalam KUHP ini. Meskipun mereka tidak bisa dalam arti melaksanakan hukum Islam, ya jelas ya ada beberapa, karena dalam hukum Islam itu ada beberapa yang tidak bisa diubah lagi, nggak bisa diubah, ya, zina misalnya, pencurian, itu sudah jelas hukumnya, itu sudah kode dia kan, ya, tidak bisa dinegosiasi lagi, nggak bisa dikompromikan lagi gitu loh kan, ada perbedaan, ya, misalnya potong tangan, kemudian kisas, ya, kemudian rajam dan sebagainya, walaupun ada misalnya ada restoratif justice dalam arti pemaafan ya, dan dia harus membayar denda begitu. Pak Nasir, kalau kita tarik kepada dua sistem, 2 terminologi, satu demokratis, yang kedua hukum. Nah, sistem pemerintahan kita sekarang ini kan sistem pemerintahan demokratis. Hukum ini menjadi sendi dari supremacy of law. Nah, supremacy of law itu bagaimana aturan-aturan ini bisa ditegakkan semaksimal mungkin melalui hukum. Nah, sementara demokrasi ini simbol dari politik kekuasaan. Nah, ada yang beranggapan Pak Nasir 14 isu krusial dari KUHP ini itu sesungguhnya mempertentangkan nilai demokrasi dan hukum. Mempertentangkan antara konsepsi negara hukum dengan demokratisasi. Demokrasi memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul. Tapi di lain pihak hukum memberikan pengekangan kepada warga negara untuk tidak bebas melaksanakan demokrasi. Ini bagaimana Pak Nasir melihatnya? Jadi memang sebelum ke situ saya sih berharap agar kita juga perlu mengevaluasi demokrasi. Ya, demokrasi itu seharusnya dia kompatibel ya dengan situasi yang ada di tempat kita. Artinya bukan kita yang mengikuti demokrasi, tapi demokrasilah yang seharusnya mengikuti apa yang ada di tempat kita. Selama ini kan kesannya kita mengikuti bulat-bulat demokrasi, ya. Seharusnya demokrasilah yang harus kita sesuaikan dengan apa yang ada di tempat kita. Itu satu. Yang kedua, saya pikir tidak cukup dengan demokrasi dan hukum. Itu harus ada etika. Ya. Jadi demokrasi, hukum dan etika. Ya. Nah, memang ada kesan ya seolah demokrasi dan hukum ini
ya saling berbenturan. Di satu sisi ada kemerdekaan untuk menyuarakan pendapat. Ya. Jadi yang namanya kebebasan menyampaikan informasi publik di ruang publik itu adalah hak asasi, ya kan? Media juga begitu. Media punya hak untuk mendapatkan informasi publik yang dia akan berikan kepada publik, sehingga tidak boleh dihalang-halangi. Nah makanya kan ada pasal dalam KUHP tentang contempt of court itu yang dianggap ya membatasi gerak media untuk mendapatkan informasi terkait dengan persidangan-persidangan di pengadilan. Nah karena itu menurut saya memang demokrasi itu ya tidak boleh kemudian ditekan, dikooptasi, ditindas oleh hukum gitu ya. Dia memang harus menurut saya bagaikan dua sayap, dua sayap. Yang ini kalau baik sayapnya, dia akan indah terbangnya, indah terbangnya. Nah selama ini memang ada kekhawatiran bahwa demokrasi itu dianggap sebuah kebisingan. Ya, kami sedang bangun ini, jangan ribut kalian kira-kira begitu. Ya, ikuti aja apa yang kami lakukan, ya, dukung saja apa yang kami kerjakan. Jadi seolah-olah demokrasi itu dianggap kebisingan, ya keributan, ya, dan dalam tanda kutip mengganggu apa yang sedang kami rencanakan. Nah ini kan itu sebabnya Indonesia 5 tahun terakhir ini kan kebebasan masyarakat sipilnya itu turun ya. Turun, sehingga berbagai macam istilah itu disematkan kepada Indonesia ya bahwa demokrasi kita sedang decline, demokrasi kita sedang mundur dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu memang dalam pandangan saya memang harus dibutuhkan satu pemahaman tentang demokrasi di satu sisi dan penegakan hukum di sisi lainnya. Jangan sampai ini saling membunuh ya. Jadi jangan sampai gara-gara demokrasi kita penegakan hukum kita banci. Ya kan, penegakan hukum kita banci, ya, artinya kita kebablasan, ya. Nah, jadi begitu juga jangan sampai penegakan hukum itu membunuh demokrasi. Ya, jadi harus diatur begitu diatur sedemikian rupa supaya sama-sama berjalan dengan baik. Ya, seperti dua sayap yang kokoh tadi itu, dia akan menerbangkan Indonesia ke tempat yang kita cita-citakan. Baik, Pak Nasir, tak terasa waktu kita sudah 30 Terima kasih, menit. Saya menjelang kita bubar ini Pak Nasir ingin mendengar apa perasaan Pak Nasir setelah sampai ke Universitas Islam Riau ini. Kalau saya tidak salah ini sudah 2 kali Pak Ya, Nasir. ini kedua kali saya kedatang UIR dan memang sangat asri ya, banyak pohon. Ya, dan sejuk di dalamnya. Dan itu juga mencerminkan orang-orang yang ada di dalam kampus ini, gitu ya. Jadi batang pohon yang menjulang tinggi, ya, kemudian pohonnya yang rindang. Mudah-mudahan UIR bisa seperti itu, ya. Dia melindungi ya, masyarakat dari berbagai macam ancaman sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir Jamil, MSI. Demikian sahabat UIR, podcast kita bersama anggota Komisi 3 DPR RI Pak Haji Muhammad Nasir Jamil MSI yang hari ini bertindak sebagai keynote speaker pada seminar nasional rancangan undang-undang KUHP reformasi hukum pidana nasional dalam perspektif Islam. Terima kasih banyak Pak Nasir. Terima kasih Pak Sapriyadi. Kita bertemu kembali dalam episode yang berbeda dengan narasumber yang tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.